Jadi selain ini ya, selain upaya itu, memang Yusuf Mansur menurut saya jago. Kenapa? Dalam kasus pengumpulan dana, ya teman-teman, pengumpulan dana patungan usaha, Yusuf Mansur awalnya menggunakan pribadi. Nah, tapi di tahun sebelumnya kasus batubara itu lebih jauh lagi kan. Dari 2009 sampai 2010 itu sudah pakai koperasi. Yusuf Mansur nanti dimasukkan ke Yayasan Darul Quran itu 14,3%, kemudian investor mendapat 11%, 11,3%, kemudian BMT Darussalam sebagai pengelola atau administrasi itu mendapat 3%, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tekbudi. Ya, teman-teman, kita lanjut soal pemidanaan PT Veritas Sentosa Internasional atau PITREN ya, yang teman-teman lebih kenal itu, dan beberapa direksinya ya, kemungkinan juga pengurus pemegang sahamnya. Ya, walaupun sebenarnya secara mutlak itu pemegang sahamnya ya Yusuf Mansur gitu. Jadi yang secara mutlak itu sebenarnya yang paling bertanggung jawab ya Yusuf Mansur. Oke, teman-teman, masih ada video lanjutan dari Pak J ini tentang proses penanganannya, bagaimana ini menuju pidana. Nah, nanti saya akan komentari, menurut saya akan lebih seperti apa. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Ini kan berkaitan dengan upaya 14 karyawan ya. Sebenarnya 14 karyawannya hanya pintu pembuka saja, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi dengan berjalannya 14 karyawan ini, kemudian Yusuf Mansur itu banyak mangkirnya, banyak tidak taat hukumnya, ya. Itu sebenarnya justru kita berterima kasih, Pak. Oh gitu. Ya, karena dengan hal seperti itu, kemudian kita punya dokumennya, kemudian ini kan menjadi tersebar luas, Pak, ke masyarakat. Ya. Ketika ini tersebar luas ke masyarakat, tentu Yusuf Mansur sendiri yang rugi. Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini yang rugi karena terekspos, sehingga tidak mungkin kalau PITREN ini sudah ada jawaban seperti ini kemudian bisa AIFO, kan nggak mungkin, Pak. Iya. Kantornya sudah tutup nih, masyarakat hari ini Pak Darso mewawancarai saya, tahu bahwa kantornya sudah tutup. Ya. Saya kan bukan tanpa dasar, bukan tanpa fakta mengatakan kantornya tutup. Ini yang mengatakan tutup kan pemerintah, Pak, sudah. Iya kan? Iya. Artinya dengan hal seperti ini justru langkah Yusuf Mansur semakin lama semakin sempit, Pak. Iya. Harapan saya sih berhenti total ya. Iya. Karena semakin sempit. Yang berkaitan dengan 14 karyawan termasuk permohonan eksekusi tentu nanti juga akan saya tindak lanjuti, Pak. Iya. Kemudian UPTD juga akan saya tindak lanjuti, Pak. Ya. Dengan adanya surat seperti ini, saya tidak akan tinggal diam, saya juga akan menindaklanjuti, Pak. Ya. Ini posisi seperti ini akan saya surati juga Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pak. Ya. Depkumham. Tujuannya apa? Bahwa pengurus daripada PT Veritas Sentosa Internasional ini, ya kan? Ya. Atau PITREN ini saat ini sudah tutup dan penutupan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Ya. Sehingga apabila yang bersangkutan owner daripada PT Veritas Sentosa Internasional ini mau membuat PT lagi, ya. itu nanti Departemen Kehakiman sudah tahu, Pak, anggaran dasarnya tidak mungkin disahkan. Ya. Kalau akan ada perubahan, tentu nanti akan teriak dulu nih Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, selesaikan dulu kewajibanmu, kan begitu. Ya. Kalau mau ada peralihan jual beli dan lain sebagainya, tentu nanti ada perubahan masalah sahamnya. Departemen Kehakiman bisa mengatakan bahwa ini ada masalah di dalam PT ini, sehingga harapan saya di sana menolak, begitu, Pak. Ya. Jadi semakin sempit jalannya Yusuf Mansur, owner dari PITREN ini, untuk menggalang dana dari masyarakat. Itu yang ke pemerintahan secara administrasi seperti itu, Pak. Tetapi ada yang lebih penting lagi, bahwa dengan adanya hal-hal seperti ini masyarakat luas menjadi tahu, sehingga mereka saya minta untuk berpikir ulang, baik itu
baik itu akan memberikan dana yang digalang oleh Yusuf Mansur ya kan, maupun bekerja sama dengan Yusuf Mansur dalam bentuk apapun. Saya harap mereka harus teliti, harus mengkaji, harus hati-hati. Tapi lebih baiknya tidak melakukan kerjasama atau memberikan donasi atau galangan dana dalam bentuk apapun. Justru dengan adanya hal-hal seperti ini, kemungkinan besar masyarakat secara luas, terutama korban-korban dari Yusuf Mansur, kemudian keluarganya, kemudian masyarakat luas akan memboikot seluruh kegiatan Yusuf Mansur. Mungkin seperti itu, Pak. Gitu. Dan apalagi Yusuf Mansur ini kan akan mencalekkan diri, sudah mencalekkan diri sebagai legislator DPR RI dari Dapil Jakarta Timur, Pak. Jadi masyarakat Jakarta Timur harus cerdas juga. Harus cerdas juga untuk memilih anggota legislator yang mewakili mereka. Kemudian juga terkait dengan partai pengusung yang mengusung Yusuf Mansur ini, tentu karena Yusuf Mansur ini jauh hari sebelumnya sudah bermasalah dan perkaranya sedang berjalan di pengadilan, kemudian tetap dicalekkan, tentu partai yang bersangkutan juga tidak punya empati terhadap penderitaan masyarakat, Pak. Pak, jadi apa tindakan yang paling dekat yang dilakukan pasca surat ini keluar, Pak? Pasca surat ini keluar, tentu saya akan menyurati Kapolri, Pak, berkaitan dengan ini, agar nanti surat saya itu didisposisikan, Pak. Nanti Pak Jenny untuk buat laporan pidana ke Polda Jawa Barat. Kalau sudah ada disposisi dari Kapolri kan gampang, Pak. Tinggal melaksanakan buat laporan begitu, Pak. Kita berkabar terus ya langkah-langkah Pak Jenny. Baik. Pak Jenny, terima kasih banyak waktunya sudah berbagi informasi dengan kami. Dan hari Kamis besok ini bertemu lagi di Pengadilan Negeri Bogor, Kota Bogor, Pak. Betul. Untuk sidang perdana perkaranya klien saya Bu Ilis Siti Rohmah, Pak. Melawan Yusuf Mansur, BMT dan kawan-kawan, Pak. Berkaitan dengan investasi bisnis batubara, Pak. Begitu. Kita hadir di Pengadilan Bogor dan kita berkabar di sini. Sedikit ada yang mau saya sampaikan, Pak. Perkara saya yang melawan Yusuf Mansur yang awalnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dikabulkan, masuk materi pokok perkara, kemudian di tingkat banding sesuai dengan berita yang ada, itu katanya saya di NO, Pak, begitu. Tapi sampai dengan saat ini, sampai dengan saat ini saya belum menerima relas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tanggal 30 Oktober ini. 30 Oktober. Maka saya mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, kemudian Dewan Pengawasan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, agar kiranya memberikan perhatian khusus terhadap perkara saya ini. Tentu nanti kalau ini sudah ada relasnya, saya sudah mengambil keputusannya, kemudian saya sudah menyatakan kasasi, tentu saya akan bersurat resmi kepada Ketua Mahkamah Agung, kemudian Dewan Pengawasan Mahkamah Agung, kemudian Komisi Yudisial, dan tidak salah kepada Komisi 3 DPR RI, Pak, agar perkara saya ini dikawal dengan ketat begitu, Pak. Oke, itu teman-teman tujuannya. Nah, teman-teman, dari semua proses yang kita ketahui, proses pidana yang teman-teman ketahui, kok lama sekali? Ini kan jadi timbul pertanyaan, kok lama sekali? Kenapa ini? Kapan sih di proses pidananya? Nah, ini salah satu celah, hanya salah satu celah. Karena sebenarnya dalam kasus yang saya pahami ini, Yusuf Mansur ini cukup piawai dalam menghindari proses-proses tersebut, baik itu pidana maupun perdata. Jadi menurut saya ada konsultan hukum yang memang benar-benar mencoba memberikan saran atau mencoba mengupayakan Yusuf Mansur ini agar bisa lepas dari jerat pidana maupun perdata tersebut. Ya pastilah secara logika kita pikir ya itu pengacaranya, iya. Tapi menurut saya bukan cuma satu orang. Kenapa? Karena pada saat beberapa yang wawancarai pengacaranya pun ada beberapa orang. Jadi selain ini, ya selain upaya itu, memang Yusuf Mansur menurut saya jago. Kenapa? Dalam
kasus pengumpulan dana, dalam kasus pengumpulan dana ya teman-teman, pengumpulan dana patungan usaha, Yusuf Mansur awalnya menggunakan pribadi. Nah tapi di tahun sebelumnya kasus batubara itu lebih jauh lagi kan, dari 2009 sampai 2010 itu sudah pakai koperasi. Nah singkat ceritanya, setelah pulang dari Kalimantan itu, jamaah merasa yakin, mereka mulailah berinvestasi, tapi jumlahnya tidak terlalu besar, ya masih kecil-kecilan dulu. Kemudian setelah jamaah ini berinvestasi, kemudian disusul dengan BMT Darussalam mengeluarkan suatu proposal yang inti dari proposal itu sama persis apa yang diceritakan Yusuf Mansur. Jadi berkaitan dengan masalah tambang, yang sedang digarap, kemudian keuntungannya, bagiannya sama seperti yang diceritakan Yusuf Mansur itu, yaitu keuntungannya 28,6%, kemudian dibagi 3. Yusuf Mansur nanti dimasukkan ke Yayasan Darul Quran itu 14,3%, kemudian investor mendapat 11%, 11,3%, kemudian BMT Darussalam sebagai pengelola atau administrasi itu mendapat 3%, begitu. Nah, ketika ditanya kenapa Yusuf Mansur mengumpulkan uang seperti ini dengan cara mengumpulkan pribadi, Yusuf Mansur bilang dia nggak tahu. Padahal sebelumnya dalam konteks pengumpulan investasi batubara itu dia menggunakan koperasi. Nah, nanti bisa dibuktikan bahwasanya Yusuf Mansur ini bukan orang nggak tahu gitu. Jadi dia tahu, tapi memang sengaja, menurut saya seperti itu ya. Nah, dalam kasus di sini ya, dalam kasus Paytren ini, dia tahu bagaimana cara uang itu untuk diinvestasikan ke tempat lain. Contoh misalkan, dia investasikan ke Trendinet, atau dia dibelikan saham melalui PT itu. Nah, kalau secara hukum itu legal, tapi apakah itu mengandung unsur pidana atau tidak ya kita nggak tahu. Legal bukan berarti tidak mengandung unsur ya teman-teman, karena banyak kegiatan yang legal tapi mengandung unsur pidana. Oke ya, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, apakah dengan proses yang misalkan nanti harus lewat Kapolri dulu, terus nanti nunggu proses dari Kapolri ke Polda itu, teman-teman ini pasti akan bertanya ya nanti lama, nanti suratnya ditumpuk lama, nggak selesai-selesai atau nggak ada bidang-bidang. Ya, memang saya mungkin sepemikiran dengan teman-teman. Jadi kalau misalkan dengan cara surat menyurat seperti itu dan nunggu rekomendasi atau nunggu disposisi daripada Kapolri itu untuk mengupayakan pidana, menurut saya memang lama. Menurut saya akan lebih baik itu ya langsung diproses sendiri dengan bukti-bukti tersebut ya ke pengadilan yang mereka proses kemarin gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, menurut saya jikalau memang tadi kan disebut nih ya bangkrut kayak gitulah. Intinya jika keinginan di sini Pak Jenny pinginnya mereka bangkrut karena memang harusnya bangkrut, nggak bertanggung jawab, bagaimana bisa gitu orang yang memang sudah menzolimi seseorang itu dia masih punya investasi banyak melalui PT-nya gitu, tapi nggak bertanggung jawab, ya pinginnya bangkrut. Nah, solusi yang terbaik adalah melalui PKPU. Nah, PKPU ini diibaratkan adalah solusi terbaik agar teman-teman ini menerima kewajiban itu. Nah, cuma prosesnya juga panjang, tapi nggak sepanjang kasus yang memang sengaja diulur-ulur kayak gini. Menurut saya sidang PKPU itu akan lebih cepat gitu, karena dengan pembuktian yang sudah lengkap. Nah, tapi bagaimanakah kalau misalkan teman-teman ini ya lebih baik pidana lah gini, misalkan yang karyawannya ya lebih baik pidana lah, saya udah nggak berharap dengan uangnya, ya itu akan lebih cepat. Malah menurut saya pembuktian dari pemidanaan itu akan jauh lebih cepat, karena secara otomatis ketika itu dipidana itu membuktikan bahwasanya ada sesuatu yang memang
ya dilakukan mereka dengan tujuan kejahatan, karena pidana ya dekat dengan kejahatan gitu ya, ya memang kejahatan seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa memahami ya, solusinya bagaimana? Ya bisa PKPU. Oh, nanti kalau mau seperti itu pidana mau proses lama ya itu kembali lagi teman-teman. Ya, teman-teman netizen atau saya cuma bisa mengusulkan seperti itu. Jadi teman-teman nanya, kalau misalkan ini panjang lagi terus nanti diulur-ulur lagi bagaimana? Enggak teman-teman, proses ini kemungkinan pidananya sangat tinggi. Kenapa? Karena memang unsur-unsur tindak pidananya itu sudah secara otomatis ada di sana gitu. Ya lari dari tanggung jawab lah, terus apalah gitu. Dan bagaimana jika ini lolos? Ya kita nggak tahu, tapi yang jelas kita percaya dengan kepolisian yang profesional gitu ya. Dan kemudian masih ada tindak pidana lain yang akan diproses. Jadi kalau misalkan gini ya, kalau misalkan seseorang pernah melakukan tindak pidana dan ada kolektif tindak pidana, artinya banyak ada kolektif tindak pidana itu ada beberapa tindak pidana yang serupa gitu, dan itu dilakukan di tempat yang berbeda-beda, itu akan menjadi catatan kepolisian bahwasanya kemungkinan ini pidana ya benar gitu, bahwasanya dia memang melakukan tindak pidana karena di sini ada laporan, di sana ada laporan gitu ya teman. Jadi akan menjadi pertimbangan, kalaupun misalkan di sini kalah teman-teman ini, di tempat lain kemungkinan bisa sangat tinggi kemenangannya karena yaitu banyak orang yang melaporkan, begitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Saya tidak sedang menuduh satu orang, atau misalkan saya tidak sedang benci pada Yusuf Mansur atau enggak, tapi yang jelas perilaku atau tindakan seseorang harus bertanggung jawab, apalagi itu berkaitan dengan orang banyak. Sehingga kalau secara pribadi itu nggak ada hubungannya dengan Yusuf Mansur secara pribadi, tapi hubungannya dengan tindakan Yusuf Mansur yang menzolimi banyak orang gitu. Oke, jadi secara pribadi saya nggak membenci dia, tapi kalau perbuatannya ya kita wajib untuk ya membantu teman-teman ini untuk meraih keadilan. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.